Terjebak satu malam yang indah. Bab 050. Setibanya dia di bandara, dia melihat Linda yang berdiri bersedekap dada. Di belakangnya ada seorang pria yang sedang memeluknya. Rico segera menemuinya. "Maaf, apa mereka sudah pergi?" tanya Rico ke Linda. Seraya memindai sekeliling, berharap masih menemukan sosok mungil Kinan yang kini selalu dia rindukan. Juga Ernia, yang masih utuh memenuhi ruang hatinya. Gadis itu mengusap wajahnya yang basah. Lantas menghela nafasnya panjang. Melepaskan diri dari pelukan sang kekasih. Tatapannya lekat ke Rico, yang wajahnya terlihat sekali guser. Sudah, mereka sudah berada di dalam pesawat. 10 menit lagi pesawat terbang. Kenapa? Bukannya Mas Rico sudah ditolak Mbak Ernia? Ketus Linda, yang sejak awal memang tak menyukai mantan suami Ernia itu. Gadis itu memasang wajah bengis, setiap kali berhadapan dengan Rico. Rico menyugar rambutnya kasar. Lantas mengepal kuat remasan tangannya. Rahangnya mengeras seiring bunyi gemeretak giginya yang bertautan. Menatap kosong ke langit-langit. Dan menghela nafasnya kasar. Dia tak lagi bertanya, lantas melangkah menjauh. Dari dua sejoli yang memang menatapnya sinis. Ernia. Rico emosional. Sungguh, kedua matanya menghangat, saat harus mengingat kalimat yang Ernia katakan sore itu. "Satu saja kesempatan, Kumohon." Sesak sekali Rico mengungkapkan rasa hatinya. Itu. Hingga dia menatap jauh, di lahan luas itu. Pesawat yang lepas landas dia tatap dengan perasaan hampa. Tubuh Rico merosot, terduduk begitu saja. Memandangi benda besar. Yang semakin dia tatap, semakin menghilang di udara. Perlahan, ada yang terasa menghilang. Dan kosong, membuat hampa dalam hatinya. Serta menciptakan ruang yang seakan gurun. Pasir, tandus dan gersang. "I love you, and I will miss you very much, for sure. Hurry back, and open your heart to me. For our love, and Kinan." Lirih, dan nyaris tak bersuara pria itu bergumam. Memandang langit biru yang tak lagi dia lihat keberadaan pesawat yang membawa mantan istrinya itu pergi. Sungguh, kini dia benar-benar tak bisa menjangkau kekasih hatinya. Itu. Sekali terlepas, mungkin tak bisa lagi hatinya dia kemas. Sementara itu, Awan meminta kepada satpam agar menutup gerbangnya. Dia sendiri masuk ke dalam rumahnya kembali. Menunggu kedatangan Reno juga rekan kerja yang berjanji akan datang bertandang ke kediamannya. Sembari menunggu, pria itu kembali ke kamarnya. Untuk mencari cincin yang dia jatuhkan pagi tadi. Dia duduk di tepian ranjang, menyisir lantai yang bisa dia pindai dengan tatapannya. Berharap menemukan kilauannya. Tapi, justru mengantuk yang dia rasakan. "Mandi dulu saja," gumamnya yang lantas berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi. Seusai mandi, dia turun ke lantai bawah. Sebab lapar di perutnya terasa. Tapi, baru saja sampai di tangga terakhir, Rangga datang dengan senyum di wajahnya. Mereka saling sapa. Dengan senyuman manis mereka. "Makan yuk, Mas, lapar ini." Awan mengajak adik sepupunya itu ke ruang makan. Di atas meja makan, kedua pria itu asik dengan kudapan mereka. Seraya membahas pekerjaan. Sebab Rangga memang Awan pasrahkan untuk mengurus perusahaan miliknya. Hingga kudapan di atas piring mereka. Abis. Obrolan mereka masih seputar pekerjaan. "Aku mandi dulu, Mas." Pria berlesung pipi itu berlalu dari meja makan, lantas masuk ke kamar tamu di rumah milik Awan. 30 menit kemudian, pria tampan yang takut akan gelap itu keluar dari kamar.
lantas menemui kakaknya yang sedang fokus dengan laptop di ruang tengah. Rangga duduk di sebelah sang kakak, melirik sekilas kesibukan sang abang. Lantas meraih remote TV dan menyalakan benda elektronik dengan layar datar yang menempel di dinding. "Dila mau pulang ke sini lagi nggak?" tanya Awan, seraya menutup benda berlipat yang dia pangku. Lantas meletakkan di meja sudut yang berada di sampingnya. Katanya langsung ke kosan dia, "Mas. Oh, 1 pekan lagi kemungkinan Mas menyusul papa mama kamu. Sementara, titip perusahaan yang satunya juga ya. Ada 1 asisten yang sudah Mas kasih kepercayaan di sana. Kamu hanya sesekali saja cross check, ya. Mas tetap pantau dari Jerman. Laporan tetap akan masuk setiap akhir pekan. Nanti, setelah papa kamu datang, biar beliau yang handle lagi. Beliau yang sudah paham semuanya." "Bisa, kan?" ujar Awan. "Siap, Mas. Kira-kira berapa lama Mas Awan mau di sana?" tanya Rangga. "Entahlah. Mas juga belum tahu. Mas butuh waktu saja untuk menyendiri. Menata hati kembali. Hufet. Membuka lembaran baru, yang entah bagaimana ke depan nanti Mas akan hadapi." Mbak Gladys benar membuat Mas banyak belajar. Sebab itu, Mas ingin sekali sejenak mengosongkan ruang hati. Awan menatap kosong ke udara di hadapannya. Sejenak, senyum hangat Ernia melintas mengisi kekosongan yang menghampakan perasaannya kini. Helaan nafas panjang terdengar berat dari dadanya. Rangga turut hening. Sebab tahu bagaimana beratnya hati sang kakak saat ini. Rangga hanya bisa menepuk lembut bahu Awan, memberikan sedikit kekuatan, agar kakak sepupunya itu tetap tegar dan tabah menjalani setiap alur perjalanan hidup yang dia terima. Ikhlas, dan mendoakan, agar segera mendapatkan pendamping baru yang lebih baik. Dan mampu membuat Awan bahagia, meski tanpa melupakan sosok mendiang sang istri. "Sabar, Mas. Pasti Tuhan sedang menyiapkan bidadari yang lebih baik dan cantik buat Mas Awan. Dan, semoga Mbak Gladys mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan. Jalan yang terang, serta alam kubur yang luas. Mas Awan pasti lebih kuat dari yang aku tahu. Sebab, kehilangan yang lebih menyakitkan lebih dulu Mas alami, sebelum kehilangan saat ini," ujar Rangga dengan seulas senyum tipis di wajahnya. Awan menoleh, seraya mengangguk lemah. Pria dewasa itu menghela nafasnya panjang, menghembuskan nafasnya yang seakan sesak memenuhi rongga dadanya. Lantas kembali menatap adik sepupunya itu dengan lekat. "Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ernia kamu itu?" "Kalau Ernia adik Mbak Gladys baru sekitar 1,5 jam yang lalu pergi. Kalau kamu mau berkunjung ke rumah Ernia kamu itu, besok mungkin Mas bisa," ujar Awan, mengalihkan pembicaraan yang membuatnya melau dan bersedih. Sebab harus mengingat 3 orang yang dia sayangi, yang kini kesemuanya telah pergi dari kehidupannya. "Catku belum dibalas, Mas. Semenjak aku mengajaknya ta'aruf, sampai sekarang Ernia belum juga membalas pesan dariku. Bahkan, aku menghubungi juga belum mau menjawab." "Mas," sahut Rangga dengan suara sesak. Sayang sekali. Mungkin dia belum ingin membahas hal seperti itu, ga. Kamu sabar dulu saja. Karyawan di kantor, banyak loh yang cantik. Kamu nggak ada yang tertarik?" "Cantik, Mas. Tapi, yang cantik luar dalam seperti Ernia." "Nggak ada," sahut Rangga, dengan binar mata yang penuh makna. Kagum, terpesona, juga jatuh cinta, berbaur menjadi sorot indah di dalam binar tatapan sosok Rangga.
Pria itu akan salah tingkah dan mesam-mesem sendiri, setiap kali mengingat wajah Ernia. Yang belum Awan dan Rangga sadari, jika wanita yang mereka idam-idamkan adalah sosok yang sama. Jadi semakin penasaran Mas Awan. Secantik apa sih wanita itu? Yang sudah mengobrak-abrik perasaan adik sepupu tergantengku ini, goda Awan, seraya menyenggol bahu Rangga, yang kian tersipu dengan rona wajah yang bersemu merah di pipinya. Entah Mas, padahal waktu satu kampus, nggak ada perasaan apapun. Tapi sekarang, melihat sosoknya saja jantungku udah kayak mau copot. Dak dikduk nggak jelas. Mas tahu, pertama kali ketemu, aku pingsan. Hahaha. Kacau sekali, kan? Aku pria berlesung pipi. Itu jujur seraya tergelak. Apa? Hahaha, parah kamu. Kok bisa? Sahut Awan. Rangga menceritakan kejadian yang menimpanya kala itu. Awan terbahak, juga sedih. Sebab sepupunya itu ternyata masih juga trauma akan kegelapan. Pria itu menghela nafasnya, seraya menepuk bahu adik sepupunya lembut. Makanya malu juga sebetulnya kalau ketemu Ernia, Mas. Tapi, namanya cinta. Biar ditolak juga, selagi belum ada yang menghalalkan dia, masih bisa dong, mencoba terus, imbuh Rangga dengan wajah yang lebih bersemangat. Tentu, jangan menyerah sebelum berperang. Kalau dari cerita kamu, Ernia itu sosok yang patut diperjuangkan. Mas dukung kamu. Semoga Tuhan kasih jalan terbaik, ya. Amin, doa yang sama buat Mas Awan. Semoga, setelah ini segera mendapatkan istri yang solehah. Yang bisa segera kasih aku keponakan. Jangan ditunda lagi, biar aku ada lawan kalau main basket, balas Rangga. Keduanya terbahak, mengurai rasa bahagia atas doa dan harapan yang sama. Yang sejatinya entah akan membuat hubungan keduanya nantinya seperti apa. Jika mereka saling tahu, jika wanita yang mereka damba adalah sosok yang sama. Kalau Mas Awan turun ranjang sama adik Mbak Gela. Terus, aku diterima sama Ernia, dan kami menikah. Artinya kita punya pasangan dengan nama yang sama ya Mas, celetuk Rangga. Yang kembali membuat mereka tertawa, dengan rasa penuh harap bahwa mereka akan bertemu sosok yang mereka kagumi tersebut. Lalu, andai mereka saling tahu, jika Ernia yang mereka bicarakan adalah wanita yang sama, akankah keduanya saling benci? Lantas bermusuhan dan saling menjauh? Entahlah, semoga jiwa besar mereka bisa saling mengerti dan memahami bahwa konsep cinta tak selalu harus memiliki. Akankah semuanya sesuai dengan konsepnya? 2 jam kemudian, Awan dan Rangga baru pulang dari masjid. Mereka sengaja berjalan kaki, seraya menikmati malam yang mulai terasa dingin, sebab musim penghujan mulai tiba. Awan mengajak adik sepupunya itu mampir ke sebuah gerobak pinggir jalan penjual nasi goreng. Mas, Ernia adiknya Mbak Gela seperti apa rupanya? Mirip nggak sama Mbak Gala? Tanya Rangga, di sela mereka menikmati nasi gorengnya. Nggak ada mirip-miripnya, nggak. Tapi, keduanya cantik bagi Mas. Mbak Gladys itu keras kepala, tegas, dan sedikit sulit diatur. Terus, dia itu suka fashion. Yah, mungkin karena dia publik figur, jadi penampilan itu utama banget, jelas Awan. Nah, kalau adiknya, beda banget, meskipun dia pakai kerudung. Tapi dia tetap terlihat cantik dan fashionable. Terus, dia itu lemah lembut, dan penyabar banget, imbuhnya lagi. Wow, sosok idaman ya, Mas. Adiknya Mbak Gela. Udah, halalin aja Mas. Biar nggak ke lain orang, kan? Awan terkekeh,
Seraya melirik adik sepupunya itu sekilas. Dan segera menghabiskan makanannya. Begitupun dengan Rangga, yang menyusul sang kakak. Setelah membayarnya, mereka segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka segera ke kamar masing-masing. Sebab harus mengganti pakaian masing-masing. Saat Awan tiba di kamar, dia melihat ponselnya yang lampu. Notifikasinya menyala. Ernia, astagfirullah. Dia pasti sudah sampai, gumamnya, saat melihat notifikasi. Panggilan masuk yang tak terjawab olehnya. Pria itu tersenyum, sebab ada 15 panggilan dari sosok wanita itu. Ada getar yang membuat wajahnya menghangat saat melihat nama itu yang tertera. Baru saja dia ingin menghubungi, panggilan itu kembali masuk. Awan tak menunggu lama, dan segera menyambungkan panggilan tersebut. Assalamualaikum, sapa Awan. Maaf, Mas baru pulang dari masjid. Waalaikumsalam, Mas. Aku mau minta maaf sama Mas Awan. Suara Ernia merengek dengan nada sedih. Membuat Awan mengerutkan keningnya dengan perasaan yang was-was. Untuk apa Ernia meminta maaf? Kesalahan apa yang dia buat? Maaf. Untuk apa Sahut Awan, seraya mendudukkan diri di tepi ranjang. Tapi Mas Awan janji jangan marah ya. Sungguh, aku nggak sengaja. Suara manja Ernia masih juga merengek, yang membuat Awan antara was-was dan juga gemas. Ingin sekali dia mencubit bibir mungil wanita itu. Rengekannya justru membuatnya kelimpungan. Jedak-jeduk di hatinya bersahutan bak genderang perang. Apa sih? Marah kenapa? Mas aja nggak tahu kamu bikin kesalahan apa. Ada apa? Awan masih menunggu adik iparnya untuk mengatakan sesuatu. Hingga beberapa detik kemudian, terdengar tawa lirih yang tertahan. Kenapa sih, ada apa? Tanyanya sekali lagi semakin ingin tahu. Tapi beneran maafin ya, Mas. Aku benar-benar lupa tadi. Padahal yang gak buru-buru. Tapi, namanya juga lupa, kata Ernia dengan nada manjanya. Ini kali pertama Awan mendengar suara-suara manja Ernia. Sungguh, hati laki-laki mana yang tak tersentuh mendengarnya. Andai dekat, andai mahram, ingin dia membelai pipi cubi Ernia. Lantas mencubitnya lembut dan menyapainya. Sayangnya, itu hanya sebatas angan. Iya, namanya manusia. Kan, tempatnya lupa dan salah. Tapi kenapa? Hehehehe, tolong cek di belakang sofa ruang tamu, Mas. Tasku ketinggalan. Dompet dan segala macamnya ada di sana. Beruntung tadi keperluan penerbangan aku letakkan di tas Kinan. Kalau ada, tolong simpan ya, Mas. Kalau ada waktu dan tidak merepotkan, tolong paketin, sih. Hehehehe, aku Ernia, yang membuat Awan sontak berdiri dan keluar dari kamarnya. Sofa sebelah mana, Biar Mas cari. Pria itu berjalan cepat menuruni anak tangga. Tapi, belum sampai dia di ruang tamu, asisten rumah tangganya menghampirinya, dan menyodorkan sebuah tas selempang berwarna peach kepadanya. Pak, ada tas ketinggalan di belakang sofa. Entah milik siapa, ujarnya seraya menyodorkan tas tersebut. Iya, Mbak. Biar aku simpan. Terima kasih ya, Mbak, sambut Awan menerima tas yang sedang dia bicarakan dengan Ernia. Pria itu tersenyum, lantas kembali naik ke kamarnya. Menggenggam erat tas milik adik iparnya itu. Nih, ketemu Mas simpan di lemari. Besok pagi, biar Mas paketin ya. Kirim saja. Alamat lengkapnya, ujar Awan. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak, Mas. Iya, nanti aku kirim alamatnya. Mas Awan, sudah makan? Jeng, jeng, duk duk, duk duk. Hati pria dewasa itu tiba-tiba berdetak cepat. Kala pertanyaan biasa itu dia dengar. Rasanya sudah sangat lama sekali dia tak mendapatkan perhatian kecil seperti itu. Iya, hanya pertanyaan sepele memang. Tapi syarat perhatian didengar oleh Awan. Membuatnya seolah merasa tersemat dalam hati si penanya. Rona wajah Awan memerah. Seketika, senyum malu tersimpul manis di wajahnya. Sudah, kamu sampai jam berapa tadi? Tangan Awan remas guling yang ia pangku. Cie, udah kayak ABG pacaran saja mereka. Ngobrol pakai malu-malu, padahal tidak saling tatap. Tapi saling tertunduk malu di tempatnya masing-masing. 10 menit yang lalu, Mas. Belum masuk rumah, aku. Nyari tas dari tadi nggak ketemu. Udah kayak orang senewan aku. Baru ingat kalau tadi aku letakkan di belakang sofa. Jangan dibuka ya, Mas. Malu aku, sahut Ernia. Kenapa memang? Kan, Mas juga pengen tahu isinya, ledek Awan. Yang sejatinya sama sekali tak ingin mengetahui isinya. Sebab itu adalah barang privasi milik orang lain. Berbeda cerita jika itu milik Gladys. Sudah pasti akan diacak-acak untuk memeriksanya. Aku lupa mau kasih kartu debit kamu, loh. Yang dulu kebawa sama aku. Ternyata ada di tas kakak kamu. Mungkin waktu itu jatuh, terus ketemu sama Gladys. Mau aku masukin ke tas sekalian, enggak? Imbu Awan, yang memang dia berkata dengan jujur. Masih ada, Mas. Boleh deh. Oke, nggak apa-apa, kan Mas buka tasnya, buat masukin kartu debitnya. Besok kalau sudah Mas paketin, Mas kabari, ya. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Maaf merepotkan. Ya sudah, aku mau istirahat dulu. Mau lihat kamar dulu. Assalamualaikum, balas Ernia. Waalaikumsalam, sahut Awan. Dan panggilan itu pun terputus.